Sorry next. Swipe, 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 swipe. Me on the next. Swipe, swipe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiah Nirmayanti, NIM saya 200251005. Saya mahasiswa jurusan Sistem Informasi dan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Temanggung Mamuju. Di video ini saya akan mempresentasikan studi kasus persediaan batik pada Gerai Batik Wibisono. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas final mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Baik, langsung saja. Bagian pendahuluan yaitu batik adalah salah satu warisan budaya leluhur bangsa Indonesia dan mempunyai banyak macam-macam motif. Dahulu motif batik sebagian besar masih berupa binatang maupun tumbuhan. Namun seiring berkembangnya zaman, motif batik sudah merambah ke motif abstrak berupa awan, relief candi, wayang, dan lainnya. Dalam kasus ini, batik Wibisono dari Pekalongan yang berdiri sejak 1994 bertempat di Pekalongan. Kecamatan Pekalongan Barat memiliki corak atau motif yang beragam seperti motif daun, bunga, atau flora lainnya. Produksi batik ini setiap hari dilakukan, bukan hanya menanti order, dan juga dapat melayani pesanan dalam jumlah besar. Pengaturan manajemen produk batik ini kurang terkontrol dalam hal persediaan barang karena masih tercatat menggunakan berkas berupa kertas dan barang masuk siap distribusi serta barang keluar yang sudah terdistribusi dari pusat ke cabang tiap bulannya belum tercatat dengan rapi, maka perlu adanya sistem manajemen produk dalam gerai tersebut. Manajemen persediaan batik dalam penelitian ini membahas tentang manajemen barang dagangan yang ada dalam database Gerai Batik Wibisono. Persediaan barang dagangan menjadi masalah yang cukup krusial dalam operasional manajemen karena terkait erat dengan pengelolaan barang dagangan atau merchandising. Oleh karena itu, dibuatlah penelitian dengan judul Sistem Informasi Manajemen Persediaan Batik studi kasus Gerai Batik Wibisono yang dapat membantu dalam hal sistem informasi yang diberikan akan lebih akurat, relevan, dan tepat waktu, serta dengan komputerisasi proses manual dapat lebih sederhana dan lebih teliti. Adapun rumusan masalah dalam studi kasus ini yaitu bagaimana membangun sistem informasi untuk memudahkan dalam pencatatan semua produk dan pencatatan barang yang telah didistribusi di Gerai Batik Wibisono. Untuk manfaat dari studi kasus ini ada 3. Yang pertama yaitu memudahkan pemilik dalam proses manajemen produk berdasarkan ID barang, nama batik, motif atau corak, jenis bahan, warna, ukuran, model produk, dan sebagainya. Manfaat yang kedua yaitu memudahkan pemilik untuk mencatat semua jenis produk dari pusat dan barang yang telah didistribusi tiap produknya dibagi ke cabang dalam sistem informasi manajemen batik. Manfaat yang ketiga yaitu memudahkan pemilik dalam penyimpanan data barang dagangan atau produk di database berdasarkan bulan atau tahun. Selanjutnya, pengertian sistem informasi.
Sistem informasi adalah sekumpulan komponen pembentuk sistem yang memiliki keterkaitan antara satu komponen dengan komponen lain yang bertujuan menghasilkan suatu informasi dalam suatu bidang tertentu. Dalam informasi tersebut diperlukan adanya klasifikasi alur informasi yang disebabkan keanekaragaman kebutuhan akan suatu informasi oleh pengguna informasi tersebut. Suatu sistem terdiri dari beberapa komponen yang saling berhubungan atau saling berinteraksi untuk membentuk satu kesatuan. Berikut beberapa komponen sistem, yaitu komponen input, di mana komponen input ini adalah data yang masuk ke dalam sistem informasi. Kemudian ada komponen model, yaitu kombinasi antara prosedur, logika, dan model matematik. Komponen output. Output yang dimaksud adalah output informasi yang berguna untuk tingkatan manajemen. Selanjutnya komponen teknologi, yaitu alat dalam sistem informasi yang digunakan untuk menerima input, menjalankan model, menghasilkan, serta mengirimkan output. Komponen basis data, yaitu kumpulan data yang saling berhubungan. Kemudian yang terakhir yaitu komponen kontrol, yaitu pengendalian yang dirancang untuk mencegah gangguan terhadap sistem informasi. Tujuan dan fungsi sistem informasi. Tujuan utama dari sebuah sistem ini tentu saja dengan menghasilkan informasi. Informasi tersebut nantinya diolah dalam bentuk data agar mudah dimengerti dan dapat diterjemahkan oleh para pengguna informasi itu. Berikut 5 fungsi dari sistem informasi. Yang pertama yaitu meningkatkan aksesibilitas data secara efektif dan efisien kepada pengguna. Kedua, menjamin ketersediaan kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. Yang ketiga, memperbaiki produktivitas aplikasi pengembangan dan pemeliharaan sistem. Yang keempat, menetapkan investasi yang hendak diarahkan pada sistem informasi. Yang kelima, mengantisipasi dan memahami akan konsekuensi ekonomi. Pengertian manajemen persediaan. Manajemen persediaan merupakan salah satu bagian dari perusahaan. Bagian tersebut berfungsi untuk menjaga dan mengatur persediaan yang dimiliki perusahaan. Beberapa aktivitas yang dilakukan dalam manajemen persediaan adalah mulai dari cara memperoleh persediaan menyimpan hingga persediaan tersebut dimanfaatkan. Persediaan di sini memuat arti beragam, bisa berupa bahan baku, bahan pembantu, barang dalam proses, barang jadi, bahkan suku cadang. Mengatur jumlah persediaan tidak semudah yang diperkirakan. Jika persediaan terlalu banyak, maka akan makin tinggi biaya untuk penyimpanan. Sebaliknya, jika kurang, malah bisa menghambat proses produksi. Belum lagi perusahaan harus menghadapi beragam ketidakpastian, mulai dari ketidakpastian permintaan, waktu pemesanan, hingga pasokan dari supplier. Inilah yang membuat inventory management sangat penting dilakukan. Fungsi dari suatu persediaan. Yang pertama tentunya menjaga pengaruh inflasi dan naiknya harga. Yang kedua, mengambil keuntungan diskon kuantitas, sebab pembelian dalam jumlah lebih besar dapat mengurangi biaya produksi atau pengiriman barang. Yang ketiga, mendecouple atau memisahkan beragam bagian proses produksi.
Sebagai contoh, jika pasokan sebuah perusahaan berfluktuasi, maka mungkin diperlukan persediaan tambahan untuk mendekouple proses produksi dari para pemasok. Yang keempat, mendekouple perusahaan dari fluktuasi permintaan dan menyediakan persediaan barang-barang yang akan memberikan pilihan bagi pelanggan. Persediaan semacam ini umumnya terjadi pada pedagang eceran. Tujuan dari persediaan itu sendiri ada 3. Yang pertama yaitu memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada konsumen dengan tersedianya barang yang diperlukan. Yang kedua, untuk dapat memenuhi kebutuhan atau permintaan. Yang ketiga, menghilangkan risiko keterlambatan barang tiba. Selanjutnya ada metode pengembangan sistem. Dalam sistem ini menggunakan metode pengembangan sistem jenis prototype. Prototype merupakan suatu metode dalam pengembangan perangkat lunak. Pada metode prototype ini, perangkat lunak yang dihasilkan kemudian dipresentasikan ke klien, dan klien tersebut diberikan kesempatan untuk memberikan masukan dan kritikan agar software yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Gambar pada slide ini yaitu gambar metode pengembangan sistemnya. Penjelasannya yaitu penjelasan berikut adalah penjelasan dari 7 tahapan metode pengembangan di atas tadi. Yang pertama yaitu pengumpulan kebutuhan, di mana klien dan pengembang bersama-sama mendefinisikan format software. Yang kedua yaitu membangun prototyping, yaitu membangun perancangan sementara yang berfokus pada penyajiannya. Yang ketiga yaitu melakukan evaluasi prototyping. Tahap ini dilakukan oleh klien, di mana klien ini akan memonitoring apakah prototyping yang dibangun sudah selesai, sudah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pelanggan atau belum. Yang keempat, mengkodekan sistem. Tahap ini prototyping yang sudah disepakati diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman yang sesuai. Yang kelima, menguji sistem. Setelah sistem sudah menjadi suatu software yang siap pakai, maka software harus dites dahulu sebelum digunakan. Yang keenam, ada evaluasi sistem. Tahap ini klien mengevaluasi sistem yang sudah dibuat dan sudah sesuai yang diinginkan. Jika tidak, maka pengembangan akan mengulangi langkah keempat dan kelima, yaitu mengkodekan sistem dan menguji sistem. Tetapi jika evaluasi sistem sudah sesuai yang diinginkan, maka langkah ketujuh akan dilakukan, yaitu penggunaan sistem. Software yang telah diuji dan diterima klien siap digunakan. Adapun metode pengujian sistem yang dilakukan yaitu menggunakan UAT atau User Acceptance Test. User Acceptance Test adalah suatu pengujian yang dilakukan oleh pengguna dengan hasil output sebuah dokumen hasil uji yang dapat dijadikan bukti bahwa software sudah diterima dan sudah memenuhi kebutuhan yang diminta. Metode pengujian sistem yang kedua yaitu black box testing, yaitu pengujian yang dilakukan hanya mengamati hasil eksekusi melalui data uji dan cek
fungsionalitas perangkat lunak. Tujuan dari black box testing ini untuk mencari kesalahan atau kegagalan sistem dalam operasi tingkat tinggi yang mencakup kemampuan dari perangkat lunak, operasional, dan skenario pengguna. Black box testing dapat digunakan untuk menemukan error sistem seperti fungsi atau logika yang tidak benar, error interface, error performance, dan kesalahan dalam struktur data atau akses database. Adapun metode pengumpulan data yang dibutuhkan yaitu data yang digunakan dalam tugas akhir ini merupakan jenis data sekunder yang didapatkan dari gerai batik Wibisono. Pada pengumpulan data ini dilakukan beberapa tahapan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan guna mendukung pembuatan sistem. Metode pengumpulan data yang pertama yaitu analisis kebutuhan. Pada analisis kebutuhan ini dilakukan beberapa tahapan yang terdiri dari pengumpulan data, analisis fungsionalitas, analisis input, analisis output, analisis kebutuhan perangkat lunak, dan analisis kebutuhan perangkat keras. Metode pengumpulan data yang kedua yaitu analisis kebutuhan fungsi. Analisis kebutuhan fungsi ini merupakan tahapan yang menjelaskan tentang fungsi yang dapat dilakukan oleh sistem supaya mampu menjawab rumusan masalah. Adapun kebutuhan fungsi sistem ini sebagai berikut. Yang pertama, sistem dapat melakukan manajemen persediaan barang. Kedua, sistem dapat melakukan penyimpanan data barang berdasarkan ID barang, nama batik, motif atau corak, jenis bahan, ukuran, warna, gambar, dan model batik. Yang ketiga, sistem dapat memberikan hasil pencatatan barang masuk dari pusat dan stok barang keluar yang dibagi ke cabang berdasarkan bulan atau tanggal. Yang terakhir yaitu sistem dapat menyimpan data laporan hasil distribusi barang ke cabang. Kemudian ada metode pengumpulan data berdasarkan analisis input. Data input merupakan data yang digunakan sebagai masukan pada sistem informasi manajemen persediaan batik pada gerai batik Wibisono yang dibangun. Data yang digunakan adalah antara lain yaitu data input admin adalah nama dan password yang digunakan untuk login. Kemudian data input pemilik adalah nama dan password untuk login. Kemudian pada admin data inputan berupa ID barang, nama batik, motif, jenis bahan, warna, ukuran, gambar, dan model produk. Kemudian yang terakhir yaitu data input distribusi produk berupa nama produk, jumlah produk yang akan didistribusi, dan nama cabang yang dituju. Analisis proses. Berikut adalah analisis proses yang terjadi pada sistem gerai batik Wibisono, yaitu proses login dilakukan oleh admin dan pemilik saat ingin membuka web gerai batik Wibisono. Kemudian proses input. Proses input produk dilakukan oleh admin dengan mengisi form input yang sesuai dengan produknya. Proses distribusi produk dilakukan untuk mendata jumlah barang yang didistribusikan ke cabang beserta waktu, tanggal, dan nama cabang. Terakhir yaitu proses data laporan, gunanya sebagai file atau history atau riwayat jumlah produk keluar ke cabang beserta waktu dan tanggal. Kemudian ada analisis output, yaitu data output merupakan data hasil keluaran dari sistem informasi manajemen persediaan batik pada gerai batik Wibisono.
Output dalam sistem ini disesuaikan dalam rekap stok atau produk yang ada dalam sistem agar dapat melakukan pengecekan menjadi lebih mudah dan proses terkontrol. Kemudian ada slide di mana menampilkan hasil analisis perancangan use case diagram. Use case ini menjelaskan bahwa admin dapat melakukan login untuk mengelola semua informasi yang terkait dengan data seperti data admin, data produk, data stok, serta data informasi lainnya. Sedangkan pemilik dapat login hanya untuk melihat informasi yang telah diinput oleh admin. Kemudian berikut adalah hasil pengujian sistem dari studi kasus gerai batik tadi, gerai batik Wibisono. Setelah melakukan pengujian sistem dengan metode black box testing dan UAT atau user acceptance test, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Dari pengujian sistem dengan metode black box testing didapatkan bahwa hasil yang didapat sudah memenuhi yang diharapkan. Kemudian dari pengujian sistem metode UAT terkait usability pada admin didapatkan persentase 90,3% menyatakan setuju terhadap kemampuan yang dimiliki sebuah aplikasi dengan mudah digunakan dan tujuan penggunaannya sesuai diinginkan oleh pengguna, sedangkan pada owner atau pemilik memiliki persentase 90%. Selanjutnya, sebanyak 55,6% menyatakan sangat setuju dengan tampilan menu pada sistem, sedangkan 44,4% hanya menyatakan setuju. Kemudian, sebanyak 55,6% menyatakan sangat setuju dengan tampilan menu admin dan login history, sedangkan 44,4% menyatakan setuju dengan hal tersebut. Lalu, sebanyak 55,6% menyatakan sangat setuju dengan tampilan menu produk, sedangkan persentase sisanya menyatakan setuju saja. Selanjutnya, sebanyak 44,4% menyatakan sangat setuju dengan tampilan sistem distribusi produk, sedangkan persentase sisanya menyatakan setuju. Kemudian, sebanyak 55,6% menyatakan setuju dengan menu tampilan laporan produk yang terbilang simpel, sedangkan persentase sisanya 44,4% menyatakan sangat setuju dengan hal tersebut. Sebanyak 55,6% menyatakan setuju dengan tampilan sistem yang user-friendly karena simpel dan mudah digunakan. Sistem ini apakah sudah cocok diterapkan pada toko batik Wibisono? Rata-rata sebanyak 50% menyetujuinya. Terkait hal mengatasi masalah dalam persediaan batik dalam toko batik Wibisono ini, sebanyak 62,5% menyatakan setuju dan sisanya sebanyak 37,5% menyatakan sangat setuju. Terakhir, dalam hal sistem, dapat mempermudah dalam mengetahui jumlah produk yang didistribusi ke cabang sebanyak 62,5% menyatakan setuju, sedangkan sisanya menyatakan sangat setuju. Adapun kekurangan dari sistem informasi manajemen pada persediaan batik di gerai batik Wibisono, yaitu manajemen laporan hanya menampilkan tabel distribusi produk saja, tidak ada laporan jumlah transaksi penjualan. Kemudian kekurangan yang kedua yaitu pada manajemen sistem ini tidak sampai pada bagian transaksi jual beli batik karena hanya membahas masalah persediaan produk batik gerai batik Wibisono.
Kemudian kekurangan sistem yang ketiga yaitu manajemen sistem ini hanya mengetahui jumlah semua jenis produk dari pusat dan mengetahui jumlah produk yang telah didistribusikan ke cabang. Baik, demikian presentasi saya mengenai sistem informasi manajemen tentang studi kasus persediaan batik pada Gerai Batik Wibisono. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.